Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Maulana Sutanto. Izin memaparkan tugas manajemen mutu yang bertema peningkatan kontrol kualitas atau QC, quality control, dalam proyek konstruksi. Untuk slide ini, yang pertama, pentingnya kontrol atau kualitas kontrol QC dalam proyek konstruksi. Hal ini kenapa saya paparkan? Dengan alasan diantaranya memastikan keselamatan untuk QC dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta pengendalian biaya. Untuk memastikan keselamatan pengguna dan penghuni adalah yang paling penting. Dapat menjamin bahwa bangunan kita memenuhi standar keselamatan dengan melakukan kontrol kualitas yang ketat, dan bahwa pengguna tersebut dapat menahan berbagai beban dan faktor lingkungan, mencegah situasi dan potensi membahayakan dan masalah pertanggungjawaban. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, QC dapat menjamin klien mengharapkan produk akhir kualitas tinggi yang memenuhi persyaratan mereka. Kontrol kualitas memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan spesifikasi dan harapan klien. Klien yang puas akan menghasilkan promosi dari mulut ke mulut yang baik, bisnis yang berulang, dan reputasi yang kuat di pasar untuk masa depan. Pengendalian biaya, dalam hal ini kesalahan dan kegagalan yang kita temukan di akhir proses konstruksi dapat memerlukan biaya perbaikan, bahkan sampai berlipat-lipat. Dengan hal itu, melakukan pemeriksaan kualitas sejak awal, kita dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sejak dini yang akan mengurangi biaya dalam jangka panjang. Hal ini juga mencegah penundaan dan denda karena tidak memenuhi standar atau target waktu. Yang selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Proyek konstruksi harus memenuhi berbagai undang-undang dan peraturan, seperti kode bangunan, standar lingkungan, dan undang-undang ketenagakerjaan. Quality control membantu memastikan bahwa proyek konstruksi dapat memenuhi semua persyaratan yang relevan sehingga mengurangi risiko masalah hukum dan denda. Dari segi keunggulan kompetitif, perusahaan dapat dikenal dengan standar kualitas tinggi dan penyampaian proyek berkualitas secara konsisten, lebih menonjol dari pesaing yang lain. Hal ini menghasilkan lebih banyak pesanan atau proyek, margin keuntungan yang lebih tinggi, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar. Maka dari itu, quality control berfokus pada aspek sebagai berikut. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan dan standar bangunan. Yang kedua, penggunaan bahan dan produk yang tepat. Yang ketiga, eksekusi pekerjaan yang terampil. Yang keempat, pengiriman tepat waktu sesuai anggaran. Yang terakhir, kepuasan klien. Quality control pada proyek konstruksi merupakan usaha bersama yang melibatkan beberapa pihak, antara lain manajemen proyek, tim kontrol kualitas, perencanaan dan insinyur, kontraktor dan subkontraktor, pemasok, dan klien,
serta pengguna akhir. Untuk manajemen proyek, yaitu sebagai manajer proyek bertanggung jawab penuh serta atas kualitas proyek secara keseluruhan, menetapkan sasaran kualitas, mengembangkan rencana kualitas, dan memastikan implementasi, mengkoordinasikan upaya semua pihak yang terlibat, dan memantau kemajuan untuk memastikan bahwa keseluruhan proyek memenuhi standar dan kualitas. Bagi tim kontrol kualitas, yaitu berdedikasi melaksanakan inspeksi, pengujian, dan audit selama berbagai fase proyek. Mereka mengidentifikasi penyimpangan dan standar, serta mengusulkan tindakan perbaikan. Tim bekerja sama erat dengan manajer proyek dan departemen lain untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Slide selanjutnya yaitu perencana dan insinyur. Perencana dan insinyur bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana dan spesifikasi terperinci yang memenuhi standar dan persyaratan kualitas. Apa yang dikerjakan oleh mereka? Mereka bekerja dengan tim kontrol kualitas untuk memastikan bahwa rencana dengan layak, berkelanjutan, dan aman. Bagi kontraktor dan subkontraktor melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sebenarnya sesuai dengan rencana dan spesifikasi. Mereka bertanggung jawab untuk menggunakan material yang tepat, mengikuti prosedur yang tepat, dan melatih karyawan untuk memenuhi standar kualitas. Untuk karyawan mereka, komunikasi dan koordinasi rutin dengan manajer proyek dan tim pengendalian kualitas sangatlah dipentingkan. Bagi pemasok memegang peranan penting dalam penyediaan material dan produk berkualitas tinggi untuk proyek konstruksi. Yang harus dilakukan oleh mereka yaitu memenuhi spesifikasi kualitas dan mengirimkan tepat waktu. Pemilihan dan pemantauan pemasok yang cermat berkontribusi pada kualitas proyek secara keseluruhan. Peran untuk klien dan pengguna akhir yaitu meskipun klien dan pengguna akhir tidak terlibat langsung dalam proses pengendalian mutu, masukan dan umpan balik mereka atau feedback sangat berharga. Persyaratan dan harapan mereka menjadi dasar bagi sasaran mutu proyek. Komunikasi rutin dan keterlibatan pelanggan memastikan keseluruhan, keselarasan, dan kepuasan. Untuk itu, dari alasan pentingnya quality control sampai dengan siapa saja yang harus terlibat, sangatlah penting. Semua aspek sangat diperlukan bagi suatu proyek dalam proyek konstruksi. Baik, terima kasih. Saya Ardi Maulana Sutanto. Izin akhiri pemaparan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.